Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan negara-negara barat secara tak resmi setuju untuk tidak memasok pesawat tempur dan tank ke Ukraina. Keputusan itu diambil demi menghindari perang langsung dengan Rusia. Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan juga Perdana Menteri Italia Mario Draghi tiba di Ukraina pada Kamis kemarin. Di sana, mereka bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Anda berbicara tentang perjanjian informal, tetapi itu hampir merupakan posisi resmi para mitra NATO. Kami membantu Ukraina mempertahankan diri, tapi kami tidak memasuki perang melawan Rusia, kata Macron. Oleh karena itu, disepakati untuk tidak memasok senjata tertentu seperti pesawat tempur atau tank serang, dan juga Presiden Zelensky mengetahui kesepakatan ini. Macron mencatat sejak dimulainya agresi militer Rusia, Prancis telah mengirimkan 12 howitzer self-propelled Caesar ke Ukraina. Zelensky pun kini meminta Paris untuk mengirimkan lagi 6 unit peralatan tempur itu. Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina sejak 24 Februari. Setelah DPR dan LPR meminta bantuan untuk membela diri dari provokasi pasukan Kiev. DPR dan LPR adalah dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Rusia mengklaim tujuan itu yaitu dari operasi khusus itu adalah untuk demilitarisasi dan juga denazifikasi Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan operasi itu juga untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun terakhir. Negara-negara barat pun menanggapi agresi militer Rusia itu dengan menjatuhkan sanksi komprehensif terhadap Moskow, termasuk embargo terhadap produk energi Rusia. Di sisi lain, AS dan juga para sekutunya juga gencar mengirimkan peralatan militer ke Ukraina untuk membantu Kiev melawan Moskow. Meski sudah dibantu Amerika Serikat dan juga NATO, Ukraina mengaku tetap sulit menang melawan Rusia. Padahal Ukraina juga sudah bertahan hampir 5 bulan perang dan juga mengerahkan seluruh kekuatan untuk bisa mengusir Rusia dari negaranya. Alasan Ukraina menyerah karena sistem persenjataan yang dimiliki negara itu juga sangat kurang. Apalagi karena Ukraina baru menerima 10% pasokan senjata dari NATO dan dari negara lain. Sementara Rusia memiliki persenjataan dan juga pasokan yang lebih banyak. Apakah itu artinya Ukraina menyerah? Pengakuan itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengaku mengungkapkan kemenangan negaranya akan sangat sulit. Ia mengungkapkan cadangan senjata Ukraina juga masih menjadi andalan utama dalam perang melawan Rusia 4 bulan terakhir. NATO dan Barat dilaporkan telah menggelontorkan bantuan senilai miliaran dolar kepada Ukraina sejak invasi dilakukan Rusia 24 Februari lalu. Pertemuan pun akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan dari negara NATO serta belahan dunia lain untuk membicarakan pengiriman persenjataan ke Ukraina. Dilansir dari Al Jazeera, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan sekutu akan melanjutkan pengiriman senjata barat dengan berat dan juga sistem persenjataan jarak jauh ke Ukraina. Setidaknya ada 28 negara yang mengirimkan bantuan persenjataan dengan nominal miliaran dolar ke Ukraina. Sebanyak 25 dari 28 negara itu adalah anggota NATO termasuk Amerika Serikat dan juga Inggris yang menyuplai Kiev dengan senjata canggih seperti sistem peluncur roket ganda. Kemenangan Ukraina penting, sementara itu Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menegaskan kemenangan Ukraina akan Rusia sangatlah penting. Pasalnya, menurut Wallace, China juga tengah mengamati reaksi Barat atas invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Dia menegaskan jika perang berakhir dengan Moskow mengontrol 20% Ukraina dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin masih berkuasa, maka China akan belajar bahwa Barat tak memiliki tekad. Apalagi sebelum itu kesimpulan yang sama juga sempat muncul setelah Taliban kembali mengontrol Afghanistan tahun lalu, setelah pasukan Amerika Serikat, Inggris dan juga NATO ditarik dari sana. Ukraina menjadi penting karena China saat ini juga tengah memperhatikan, kata Wallace. Anda bisa melihat semua permasalahan di Taiwan. Perang ini di Ukraina jelas mengenai tekad Barat untuk mempertahankan nilai-nilainya. Ia pun juga menegaskan karena itu semua jenis orang yang memiliki pandangan berbeda tentang dunia ataupun musuh dan juga pesaingnya akan melihat dan juga menguji tekad itu, serta terlibat sejauh mana mereka dapat mendorongnya. Barat sendiri juga telah memperlihatkan bagaimana Inggris, AS dan sekutu Barat lainnya bersatu untuk memberikan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Putin. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan negara-negara barat secara tak resmi setuju untuk tidak memasok pesawat tempur dan tank ke Ukraina. Keputusan itu diambil demi menghindari perang langsung dengan Rusia. Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan juga Perdana Menteri Italia Mario Draghi tiba di Ukraina pada Kamis kemarin. Di sana, mereka bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Anda berbicara tentang perjanjian informal, tetapi itu hampir merupakan posisi resmi para mitra NATO. Kami membantu Ukraina mempertahankan diri, tapi kami tidak memasuki perang melawan Rusia, kata Macron. Oleh karena itu, disepakati untuk tidak memasok senjata tertentu seperti pesawat tempur atau tank serang, dan juga Presiden Zelensky mengetahui kesepakatan ini. Macron mencatat sejak dimulainya agresi militer Rusia, Prancis telah mengirimkan 12 howitzer self-propelled Caesar
ke Ukraina. Zelensky pun kini meminta Paris untuk mengirimkan lagi 6 unit peralatan tempur itu. Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina sejak 24 Februari. Setelah DPR dan LPR meminta bantuan untuk membela diri dari provokasi pasukan Kiev. DPR dan LPR adalah dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Rusia mengklaim tujuan itu yaitu dari operasi khusus itu adalah untuk demilitarisasi dan juga denazifikasi Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan operasi itu juga untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun terakhir. Negara-negara barat pun menanggapi agresi militer Rusia itu dengan menjatuhkan sanksi komprehensif terhadap Moskow, termasuk embargo terhadap produk energi Rusia. Di sisi lain, AS dan juga para sekutunya juga gencar mengirimkan peralatan militer ke Ukraina untuk membantu Kiev melawan Moskow. Meski sudah dibantu Amerika Serikat dan juga NATO, Ukraina mengaku tetap sulit menang melawan Rusia. Padahal Ukraina juga sudah bertahan hampir 5 bulan perang dan juga mengerahkan seluruh kekuatan untuk bisa mengusir Rusia dari negaranya. Alasan Ukraina menyerah karena sistem persenjataan yang dimiliki negara itu juga sangat kurang. Apalagi karena Ukraina baru menerima 10% pasokan senjata dari NATO dan dari negara lain. Sementara Rusia memiliki persenjataan dan juga pasokan yang lebih banyak. Apakah itu artinya Ukraina menyerah? Pengakuan itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Maliar mengaku mengungkapkan kemenangan negaranya akan sangat sulit. Ia mengungkapkan cadangan senjata Ukraina juga masih menjadi andalan utama dalam perang melawan Rusia 4 bulan terakhir. NATO dan Barat dilaporkan telah menggelontorkan bantuan senilai miliaran dolar kepada Ukraina sejak invasi dilakukan Rusia 24 Februari lalu. Pertemuan pun akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan dari negara NATO serta belahan dunia lain untuk membicarakan pengiriman persenjataan ke Ukraina. Dilansir dari Al Jazeera, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan sekutu akan melanjutkan pengiriman senjata barat dengan berat dan juga sistem persenjataan jarak jauh ke Ukraina. Setidaknya ada 28 negara yang mengirimkan bantuan persenjataan dengan nominal miliaran dolar ke Ukraina. Sebanyak 25 dari 28 negara itu adalah anggota NATO termasuk Amerika Serikat dan juga Inggris yang menyuplai Kiev dengan senjata canggih seperti sistem peluncur roket ganda. Kemenangan Ukraina penting, sementara itu Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menegaskan kemenangan Ukraina akan Rusia sangatlah penting. Pasalnya, menurut Wallace, China juga tengah mengamati reaksi Barat atas invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Dia menegaskan jika perang berakhir dengan Moskow mengontrol 20% Ukraina dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin masih berkuasa, maka China akan belajar bahwa Barat tak memiliki tekad. Apalagi sebelum itu kesimpulan yang sama juga sempat muncul setelah Taliban kembali mengontrol Afghanistan tahun lalu, setelah pasukan Amerika Serikat, Inggris dan juga NATO ditarik dari sana. Ukraina menjadi penting karena China saat ini juga tengah memperhatikan, kata Wallace, Anda bisa melihat semua permasalahan di Taiwan. Perang ini di Ukraina jelas mengenai tekad Barat untuk mempertahankan nilai-nilainya. Ia pun juga menegaskan, karena itu semua jenis orang yang memiliki pandangan berbeda tentang dunia ataupun musuh dan juga pesaingnya akan melihat dan juga menguji tekad itu, serta terlibat sejauh mana mereka dapat mendorongnya. Barat sendiri juga telah memperlihatkan bagaimana Inggris, AS dan sekutu Barat lainnya bersatu untuk memberikan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Putin.